Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali bersama dengan saudara di dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini. 3 Februari 2022. Saudara, kalau saat ini kita boleh menghadapi hari-hari yang sulit, kita percaya anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan itu sungguh berlimpah bagi kita, sehingga selalu ada solusi, ada kekuatan, keberanian yang Tuhan nyatakan kepada setiap kita. Saat kita duduk di hadapan Tuhan, di dalam hadirat-Nya, ada sukacita, ada penghiburan Tuhan yang turun atas kita. Nah, saudara-saudaraku, mari kita lebih lagi untuk masuk di dalam perenungan hari ini, dan sebelumnya kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Setiap kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur. Kami rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapa yang baik, kalau saat ini kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami. Ajar kami ya Roh Kudus untuk kami taat kepada firman-Mu. Untuk kami dengar-dengaran kepada firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau yang terus menuntun kami, sehingga kami memiliki pengertian-pengertian yang baru. Kami memiliki hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh sepenuhnya tunduk kepada kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk firman Tuhan ditaburkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudaraku, judul kebenaran firman Tuhan pada hari ini adalah antara taat dan gejolak hati. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Yeskiel 3 ayat 4 sampai 15. Nah, saudara, saya akan membacakannya buat saudara. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, mari, pergilah dan temuilah kaum Israel, dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel. Bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, yang engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku, karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Selanjutnya firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu, dan berilah telingamu kepadanya. Mari, pergilah dan temuilah orang-orang buangan, teman sebangsamu. Berbicaralah kepada mereka, dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, baik mereka mau mendengarkan atau tidak. Maka roh itu mengangkat aku, dan aku mendengar di belakangku suatu suara gemuruh yang besar. Tak
kala kemuliaan Allah naik ke atas tempatnya, yakni suara dari sayap-sayap makhluk-makhluk hidup yang menggesek satu sama lain, dan di samping itu suara gemertak dari roda-roda, suatu suara gemuruh yang besar. Dan roh itu mengangkat dan membawa aku, dan aku pergi dengan hati panas dan dengan perasaan pahit, karena kekuasaan Tuhan memaksa aku dengan sangat. Demikianlah aku datang kepada orang-orang buangan yang tinggal di tepi sungai Kebar di Tel Abib, dan di sana aku duduk tertegun di tengah-tengah mereka selama 7 hari. Amin. Bukan hal yang mudah untuk menghadapi orang keras kepala. Apapun yang kita sampaikan tidak akan didengarnya, seperti bicara pada tembok saja. Kita capek hati, bahkan emosi terkuras. Menghadapi satu orang saja sangat sulit, terlebih lagi harus menghadapi satu bangsa. Perikop ini belum menjelaskan secara terperinci apa yang difirmankan Allah kepada Yehezkiel. Namun, Yehezkiel turut merasakan murka Allah. Ia tidak pergi dengan hati yang gembira, tetapi dengan hati panas dan perasaan pahit. Yehezkiel bukan hanya membawa pesan yang tidak merasakan apa-apa, melainkan seorang nabi yang telah melihat kemuliaan Allah dan dipenuhi kekuasaannya. Bagaimana perintah ini ditaati dalam penglihatan? Ia membuka mulutnya dan Kristus memberikan gulungan kitab itu dimakannya. Jika kita sungguh-sungguh mau menerima firman Tuhan di dalam hati kita, Kristus melalui rohnya akan membawa firman itu masuk ke dalam hati kita. Dan membuatnya diam dengan segala kekayaannya di antara kita. Jika Tuhan yang membuka mulut di gulungan kitab itu dan rohnya yang adalah roh wahyu membentangkannya di hadapan kita, tidak sekaligus membuka pengertian kita. Dan jika rohnya yang adalah roh hikmat tidak memberi kita pemahaman dan memberi gulungan kitab itu kita makan, maka selamanya kita tidak akan pernah mengerti firman itu. Wajar jika sang nabi khawatir gulungan kitab itu akan menjadi suapan yang tidak sedap dan hidangan yang mengecewakan sebagai makanan. Tetapi ternyata gulungan itu dalam mulutnya manis seperti madu. Perhatikanlah, jika kita segera taat pada perintah tersulit sekalipun, kita akan menemukan penghiburan ketika kita merenungkannya. Penghiburan yang akan sangat menolong kita dalam semua kesulitan yang kita temui ketika kita menyelesaikan tugas kita. Meskipun gulungan kitab itu penuh, ditulisi dengan nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintihan, gulungan kitab itu manis seperti madu bagi sang nabi. Perhatikanlah, jiwa yang manis dapat menerima kebenaran-kebenaran yang berasal dari Tuhan dengan penuh sukacita. Sekalipun semua kebenaran itu justru sangat menakutkan bagi orang jahat. Kita melihat bahwa Rasul Yohanes dibawa ke dalam sebagian pewahyuannya melalui tanda seperti ini. Ia mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya, dan seperti Yehezkiel di dalam mulutnya, kitab itu terasa manis seperti madu, tetapi pahit di perutnya. Oleh karena itu, kita dapat memahami bahwa demikian pula kejadiannya di sini, karena sang nabi pergi dengan perasaan pahit. Terkadang manusia tidak mau mendengarkan bukan karena halangan teknis, tetapi perbedaan bahasa, melainkan karena kekerasan hati mereka. Justru kepada orang-orang seperti itulah Allah
mengutus kita untuk memberitakan Injil-Nya. Allah ingin supaya kita menerima firman-Nya dan menyampaikannya kepada sesama. Untuk itu, Allah sudah menyiapkan perlengkapan untuk kita. Ia memberikan keberanian agar kita sanggup menghadapi kesulitan yang akan kita hadapi. Melayani Tuhan selalu ada suka dan duka. Suka karena kepercayaan Tuhan atas kita yang dipanggil dan dipilih untuk melayani Dia. Juga karena kita bisa mengalami kehadiran dan penyertaan, bahkan pertolongannya saat melayani Dia. Duka tentu karena penolakan dari orang-orang yang kita layani, bahkan mungkin yang melawan atau menganiaya kita. Memang melayani Tuhan pasti melibatkan fisik, emosi, mental kita habis-habisan. Tetapi jangan khawatir, karena Dia sendiri yang akan menjadi kekuatan kita. Respon Yeskiel terhadap firman dan panggilan Tuhan sangat indah, yaitu ia taat secara total ketika diperintahkan untuk memakan seluruh gulungan kitab itu. Apa yang dihasilkan oleh ketaatan Yeskiel? Kekuatan ilahi untuk mewartakan firman-Nya walaupun isinya bertentangan dengan pengharapan bangsa Israel, serta kedamaian di dalam hidupnya. Emosi Yeskiel juga bergejolak, yang disebabkan karena gabungan dua pemikiran, yaitu ia merasakan ketidakadilan Allah yang mengutus dirinya dengan tugas yang berat, serta ia mengidentifikasikan dirinya dengan perasaan Allah terhadap umat-Nya yang senantiasa memberontak. Karena itu, ia membutuhkan waktu untuk berdiam diri selama 7 hari. Berdiam diri merupakan terapi yang paling tepat bagi ketegangan emosi. Karena itu, dalam situasi apapun, kita tetap mengerjakan tugas dan tanggung jawab dari Allah. Ketakutan bisa saja melanda, tetapi kita akan merasa mengalahkan rasa takut itu dengan tetap beriman kepada Allah. Dialah yang selalu meneguhkan hati kita. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang dapat kita dengarkan pada hari ini. Nah, saudara-saudaraku, mari kita memiliki sikap dan respon seperti Yeskiel yang mau setia untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupannya. Kita percaya kalau Tuhan yang sudah mengutus, maka Dia akan terus memberikan kita kekuatan dan keberanian. Mari saudara-saudara, kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur buat kebenaran firman. Kami mau taat sepenuhnya kepada firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema di dalam hidup kami. Kami percaya Engkau menuntun kami, memimpin kami dan menguasai kami, ya Roh Kudus. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur sepanjang hari ini apapun yang kami kerjakan, kami lakukan, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberikan kami kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.